Karena berhubung waktunya sudah cukup larut ya, kita mulai saja. Kelas dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur atas segala nikmat Allah, atas nikmat barokah juga kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di kelas komputer CLCP lab 1. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga pembelajaran malam hari ini berjalan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah Baik. Alhamdulillah tetap jaga Alhamdulillah baik, Pak. Ya, dalam kondisi yang seperti saat ini, selalu jaga kesehatan dan juga terus semangat. Selanjutnya kita kembali masuk ke pembelajaran untuk materi komputer pada malam hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi komputer ya, karena di beberapa waktu yang lalu dari teman-teman masih ada yang kurang lancar atau mungkin belum begitu paham dengan setara daring ya. Di sini kemarin yang sering itu ya, yang di grup juga sering komen tentang setara daring, sering tanya itu Mbak Tania Islamiati ya? Iya. Ya Mbak Tania ya. Terus selain Mbak Tania, kira-kira dari teman-teman di sini ada yang perlu dipertanyakan atau ada yang belum paham tentang setara daring, terutama untuk masuk kelas dan mengambil link aja, itu yang pertama. Terus yang kedua nanti penugasan, karena berhubung di mata pelajaran yang itu ya, selain komputer kan juga sudah ada yang mulai dengan penugasan. Coba dari teman-teman, selain Mbak Tania, coba ada nggak? Nggak ada ya? Berarti Mbak Tania. Berarti ke Mbak Tania. Masuk kelas. Ya, terus Mbak Tania, sampai saat ini masalahnya di mana Mbak? Terkait dengan setara daringnya. Bingung masuknya gitu. Bingung masuknya ya. Dari nonton video itu masih belum paham juga. Ya itu kan Bapak Saryono itu kan, jadi bikin videonya tuh kecil, jadi gak begitu jelas. Dan aku kemarin jelas itu karena ngelihatnya Mbak Hanifah ya, Mbak Suryati yang dia karena dia bikin videonya agak sebesar gede gitu, jadi kelihatan jelas. Jadi aku paham di situ. Tapi sekarang sudah itu dibantu Mbak Supriyati sudah bisa. Alhamdulillah lebih bisa. Masuk kelas bisa. Bisa. Setiap mata pelajaran berarti kan setiap hari mata pelajarannya berbeda-beda ya. Jadi setiap hari masuk kelasnya juga sudah bisa. Untuk ke kelas lain juga maksud saya. Iya, aku lihat-lihat sih. Tak acak-acak lihat-lihat itu. Iya. Itu ya jangan diacak-acak ya. Nanti diacak-acak nanti acak-acakan dong ya. Jadi untuk setara daring Mbak Tania ya, juga teman-teman yang lain, untuk setiap harinya mata pelajarannya apa ya, teman-teman kan sudah ada jadwalnya masing-masing, bener nggak? Ada nggak?
Ada yang belum punya jadwal? Ya jadwalnya itu saya bingung itu yang mana. Mbak siapa yang bingung jadwalnya? Hai, Mbak Eni. Mbak Eni. Mbak Eni kelas berapa? Kelas Oh, yang itu ya KPA ya. KPA. Jadwalnya Mbak Eni. Hanya tuh Pak. Apa maksudnya gimana? Aku itu kelasnya kelas berapa? Kelasnya Mbak Eni itu KPA. Enggak, Iya. kalau aku. Aku siapa? Tania. Oh, Tania. Tania sampai kelas berapa? Itu kelas 16. Mbak Tania, sebentar saya saya cek ya. Saya tutup screen dulu karena ada privasinya ya. Pak, saya izin keluar dulu, Pak. Umi Jibnana. Mbak siapa? Umi. Oke, Mbak. Nggak apa-apa. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mbak Tania. Mbak Tania. Mbak Tania kok nggak ada itunya ya, namanya ya. Tapi di situnya kan biasanya kan di Google itu kan Teni Islamiyati. Tania Islam. Teni Islamiyati. Oh, Teni Islamiyati gitu. Iya. Oke, sebentar ya. Oh, Mbak Tania Islamiyati ya. Oh, Teni Islamiyati kelas 11D ya. Berarti itu Mbak, setiap pemberitahuan ya atau pengumuman itu sampai ada di grupnya kelas 11D. Sampai pernah masuk grup enggak? Enggak. Grup Facebook ya. Bentar. Ya, jadi saya buka Facebook. Ya, grup kelas 11D saya lihat. Ini ya. Nah, ini sudah ada tuh Mbak Tania sudah dimasukkan di grup nih. Ya, dengan Mbak siapa? Mbak Diana, Mbak Dewi Ratih, terus ini tadi Mbak Dian ya. Ada Mbak Tania ya. Nah, kalau itu setiap pengumuman kelas atau apapun pasti di share-nya di grup Facebook. Ya seperti ini contohnya, ini adalah mata pelajarannya. Coba sampean bagi yang belum punya jadwal pelajaran, di grup itu ada, terus bisa di-download. Ini kan bisa di-download kan gambar dari dari gambar uploadan yang di Facebook itu kan bisa di-download ya. Silakan di-download, disimpan. Misalkan takut hilang, ditulis paling enggak cuman nulis berapa sih hari Senin, bahasa Indonesia, bahasa seni budaya, Selasa apa, ditulis, ditempel di mana? Ditempel di tempat yang sering teman-teman kunjungi ya, setiap hari dilihat, setiap hari dibuka, misalkan di depan meja rias atau apa gitu, biar tidak tidak lupa ya. Oke Mbak Tania. Oke. Terus masuk secara daringnya sudah bisa ya sampai ini di beranda ini. Jadi sampean tidak perlu, kemarin saya lihat sampean ada ini di gabung kelas ini kan ya. Nah ini sampean sudah tidak perlu. Terus untuk e-modul juga sampean udah nggak usah ya, karena e-modul juga sudah disiapkan oleh admin ya,
sudah disiapkan oleh Ibu Umi setiap harinya, setiap modul ini untuk pelajaran yang tidak yang yang belajar mandiri ya, yang tidak tatap muka seperti ini ya, itu menggunakan modul-modul, dan modul-modul itu di-share setiap hari ya, setiap hari mengikuti mata pelajaran yang sudah dijadwalkan. Terus untuk mata pelajaran yang ada tatap mukanya sendiri, bisa sampai lihat, cek ya di mata pelajaran ini ya, yang berwarna ini adalah yang tatap muka ya. Berarti yang tidak ada tatap muka berarti hari Senin. Dan juga misalkan karena hari Minggu ada komputer level 2 dan sampai masuknya level 1, berarti hari Minggu sampai masih belajar mandiri juga. Ya, seperti itu ya. Iya. Untuk mata pelajaran yang mandiri, Mbak Tania, untuk ngecek modul dan lain-lainnya ada masalah enggak? Untuk melihat pembelajaran materi itu kan bisa video, bisa gambar atau apa ya, itu yang sesuai yang di-share oleh admin kita. Bisa ya? Bisa itu kalau misalnya ngedownload itu gimana? Kalau untuk file itu bisa di-download. Kalau untuk video ya mungkin pembelajarannya di video itu aja gitu. Tapi kok aku nggak pernah nemu videonya ya? Coba yang ada videonya apa ya? Mata pelajaran apa ya? Coba saya itu ya. Yang mandiri bahasa Inggris. Bahasa Inggris tok selama ini. Bahasa Inggris sama komputer. Komputernya aja. Oke, bahasa Inggris ini ya. Coba. Bahasa Inggrisnya ini atau bukan? Ini ya yang modul 4 ini ya, bahasa Inggris ya. Iya. Belum. Coba. Nah, ini silabus. Oh, berarti itu ya. Maksudnya belum ada rekamannya gitu ya? Iya. Nggak pernah direkam sih, tapi cuman setiap mau masuk kelas itu kan guru kasih videonya dulu, kita lihat, baru itu nanti lihatnya di YouTube. Oh, oke. Mungkin di agama ada Pak, coba dilihat. Mempelajari gitu. Oke, coba. Agama ya, Pak ya? Ya, coba di Pak biasanya dikasih. Oke, coba Pak I2 saya mengikuti apa enggak gitu. Ini ya kelas PAI ya? Iya itu. Oke. Bukan, PAI-nya bukan yang ini kali. Ini yang lama. Bukan itu, bukan yang itu. Iya, bukan yang ini ya. Iya, yang yang ada saya tulisannya gabungan. Iya, saya nggak mengikut. Saya berarti nggak ini nggak ada di saya kan. Ini kan akun saya ya. Ini saya Bukan, bahasa Inggris bukan. Oke, nanti itu aja disampaikan ke tutor yang bersangkutan aja ya. Itu kan Pak I kan ada tatap mukanya juga, benar nggak? Ada nggak? Ada. Ada, oh ya. Kalau ada bisa langsung ditanyakan. Nggak usah nggak usah ragu kalau untuk tanya itu ya, biar setelah pembelajaran atau setelah kelas biar tidak ada yang mengganjal hati, mengganjal pikiran kan, seperti itu ya. Oke ya, berarti untuk secara daring nggak ada masalah ya, Mbak siapa tadi, Mbak Tania? nggak ada. Sudah cukup ya? Cukup atau ada lagi yang ingin ditanyakan, Mbak?
Ya, maksudnya kan kemarin yang aku awal-awal bulan Mei kan aku ketinggalan pelajaran Iya. itu kan karena aku baru masuk Iya, Budi. Maksudnya kan nggak misalkan yang kemarin-kemarin pelajarannya kemarin. Oke, khusus ini aja ya yang ada apa namanya, ada recordnya yang recordnya jelas ya, maksud saya setiap habis pembelajaran pasti langsung saya apa namanya, saya upload mana mata pelajaran saya. Ini ya langsung ke komputer aja Mbak ya, coba ya. Nah, ini buka komputer modul 4 ya. Nah, kalau Mbak Tania ketinggalan di pertemuan sebelumnya, kita sudah ada berapa pertemuan, Mbak? Yang lain? Sudah ada 3 ya. Nah, pertemuan 1, 2, 3, dan hari ini adalah yang keempat ya. Untuk hari ini nanti ya ini rekaman belajar diupload sehari setelah kelas, mungkin besok atau terakhir paling lambat itu hari Minggu ya, saya usahakan. Terus untuk ya untuk rekaman yang pertemuan sebelumnya, coba Mbak Tania buka aja ya, setiap pertemuan ini kan ada rekamannya nih. Ini adalah rekaman belajar ya. Ini rekaman belajar YouTube, cuman bisa dilihatnya di secara daring ya, karena ini khusus untuk pembelajaran secara daring. Lewat HP ya, lewat laptop aku harus situ dong. Aku harus download dulu Starlink ya, kan belum di-download. Oh, karo lewat laptop. Masuk secara daringnya belum ngerti. Oke, sebentar. Lewat laptop. Ini Mbak Tania ya, mau lewat handphone, mau lewat laptop nih. Sampai kan buka Google ya. Yang pertama, lewat Google, ketikan setara daring ya. Di sini ada setara daring Kemendikbud ya. Oke. Iya, udah aku coba di laptop tapi nggak bisa loh, nggak tahu apa laptopnya apa gimana ya, kayak mental gitu. Oke, ini dulu ya. Sudah seperti ini langkahnya. Terus ya ini pilih paket C. Nah, sampean kan berhubung kelas 11 ya, kejar paket C ya. Misalkan paket A, pilih yang paket A, paket B yang pilih paket B ya. Atau misalkan di sini oh maaf, berhubung saya sudah masuk, saya keluar dulu ya. Nah, ini harus keluar logout dulu ya. Biar mulai dari awal ya Mbak Tania ya, biar paham ya. Nih, buka dulu di Google-nya. Tadi apa? Ketik secara daring ya. Pilih kejar paket A, B, C ya, sesuai dengan tingkatan teman-teman ya. Ini salah satu. Nah, misalkan di sini ada A, B, C ya. Pilih yang C ya. Nah, ikuti aja, kalau loading ini ikutin aja. Nah, setelah itu masuk ya. Masukkan akun dan username dan passwordnya Mbak Tania ya. Di sini pakai saya ya, akun saya ya. Setelah itu masuk, kan sama dengan HP. Setelah sukses, klik OK. Nah, tampilannya sama, pasti langsung ke ini ganda ya. Terus pilih mata pelajaran yang diikuti sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan ya. Hari ini komputer coba untuk sampean melihat rekaman ya. Terus ini pelajarannya. Jangan lupa untuk semester ini semuanya di modul 4. Namun nih di modul 2 ini kan juga sudah pernah ada pembelajaran. Kalau sampean boleh loh, kan sampean bisa buka-buka di sini. Nah, di sini kan juga ada rekaman-rekaman belajar nih. Ini rekaman belajarnya berupa link yang nanti teman-teman klik ini ya, akan ke rekaman belajar. Coba. Nah, tanggal 2
2000 berapa ini 20. Nah ini adalah rekamannya, sama ini ketika diklik juga jalan. Nah, bisa di full juga. Nah ya, rekamannya berapa ini, hampir 2 jam ya. Nah, oke, ini untuk pembelajaran yang sebelumnya ya. Tapi kembali kita ke ujian modul 4 yang sekarang ini ya. Nah, sampai ketinggalan beberapa pertemuan, sampai bisa klik di sini. Setiap pertemuan ini pasti ada rekaman belajarnya ya. Nih diklik ya. Nah, ini bisa sampai tonton di YouTube juga, akan tetapi juga masuk secara daring dulu, nggak bisa sampai langsung buka YouTube sampai cari, ini nggak ada karena ini privasi ya. Nah, kalau di YouTube itu mana channelnya gitu, Pak? Ini juga di YouTube ya. Nah, ini misalkan ingin nontonnya di YouTube ya kan, ini ada tulisan YouTube ini ya. Nih, YouTube ya, klik jadinya ke platformnya YouTube. Nah, sama aja ya. Nih, apa namanya channelnya. Oke. Ini kalau iya, tapi kalau sampean buka YouTube sampai nyari video ini nggak ada. Sampai ketik nama saya juga nggak ada karena ini nggak muncul di YouTube yang umum, ini privasi ya. Kalau mau buka YouTube untuk nonton rekaman harus masuk ke Setara Daring. Oke ya. Ini setiap pembelajaran, setiap pertemuan ada ya Mbak Tania ya. Nih, ini yang pertemuan kedua ya. Pertemuan ketiga yang kemarin kan ada juga ya. Terus nanti untuk pertemuan yang malam hari ini juga nanti disiapkan. Oke. Nanti ketika sudah mulai penugasan ya, mungkin minggu besok kita mulai bahas untuk penugasan ya. Untuk malam hari ini kita lanjut ya ke materi yang melanjutkan untuk kemarin Microsoft Word ya. Oke ya, kita masuk ke materi. Setara daring sudah beres ya Mbak Tania. Nanti kalau setelah kelas ini nanti video yang malam hari ini nanti bisa diputar ulang ya, biar tadi apa sih yang disampaikan tadi biar dipahami ya. Iya. Oke. Kalau untuk secara daring sudah, berarti kita masuk ke materi malam hari ini. Kemarin minggu kemarin sudah sampai mana ya teman-teman ya? Yang itu paragraf mau menjelaskan. Bagaimana? Kemarin sampai mana? Kemarin ada Penjelasan paragraf. Oh, kemarin paragraf. Ya. Sampai ke paragraf ya, tapi kemarin itu kan belum sampai di save gitu ya. Kemarin udahan gitu ya. Oke, sampai paragraf kemarin ada yang mau ditanyakan enggak? Sampai dengan paragraf. Enggak ada? Terus tugas menulis menu home-nya sudah? Belum, Pak. Belum. Sudah ditulis, Pak. Terus
kalau belum nanti tugasnya numpuk loh ya. Nanti minggu ini setelah kelas ini nanti menu insert ya. Minggu kemarin menu home, minggu ini menu insert ya, insert tabel, gambar online, terus shape itu bidang-bidang ya. Ini ya ada termasuk garis juga ya. Ini ada persegi panjang, bulat ya. Terus ini apa nih, rounded rectangle ya. Ini apa namanya, persegi yang sudutnya tumpul ya. Terus segitiga dan lain-lain ya. Terus ada insert smart art ya. Ini sudah sudah tersusun ya, sesuai dengan yang disediakan oleh Microsoft. Terus ada insert chart ya. Chart itu grafik ya. Terus kemudian insert screenshot ya. Udah sampai sini aja, berarti insertnya nanti sampean tulis ya. Untuk ini mulai dari tabel ya. Ini halaman juga nggak ya, boleh ya, tapi halaman ini nanti mungkin di level berikutnya ya, untuk pengenalan pemahaman tentang halaman-halamannya. Terus ini aja tabel dan ilustrasi di sini. Ini fungsi-fungsinya ditulis ya. Ini tabel, gambar online, dan ini apa aja. Terus di sini yang sering kita gunakan aja ya, yang sering kita gunakan misalkan ini header, footer, terus page number ya, atau nomor halaman ya. Ini aja. Terus ada text box ya, ini juga sering-sering kita gunakan seperti WhatsApp, drop ya. Ini sering kita gunakan. Jadi yang kita pelajari ya untuk awal-awal ini adalah yang sering kita temui, sering kita gunakan dalam praktek sehari-hari. Pak, berarti tugasnya home sama insert itu dijabarkan satu-satu gitu? Ya, tapi kan menurut bahasanya bahasa teman-teman aja. Yang penting teman-teman sebenarnya tujuannya itu biar teman-teman paham gitu. Soalnya kenapa? Kan kita belajar Word ini kan emang kemarin sudah pernah disampaikan ya, kenapa kita belajar komputer itu mulai dari Microsoft Word kan gitu. Karena apa? Karena Microsoft Word itu adalah basic ya, dari basic sekali, dasar sekali dalam pengoperasian ya komputer. Dalam dunia kerja pun yang basic, misalkan bisa mengoperasikan komputer ya, yang pertama pasti pasti Microsoft Word ya. Karena untuk ke program-program yang lain yang pasti ada nulisnya ya kan nggak mungkin kan nggak ada tulisan, nggak mungkin nggak ada pengolahan kata ya. Nah jadi untuk menu home, menu insert ya, ini harus benar-benar dipahami. Nanti kita belajar Microsoft Excel pun nanti kan juga ada menu home juga, ada menu insert juga ya. Jadi di di PowerPoint nanti juga ada juga terutama yang untuk font ini pasti ada. Terus untuk paragraf ini yang biasanya rata kiri, rata tengah, rata kanan ya, rata kiri kanan, ini ya pasti kita gunakan seperti itu. Terus untuk bahasa sebenarnya ini aja, misalkan ya, untuk ini align left, misalkan
sama dengan rata kiri, terus ini center, rata tengah, gitu aja sudah cukup. Yang penting teman-teman itu paham maksudnya gitu. Kan kemarin udah ya bedanya apa kan, lihat kan rekamannya yang di akhir-akhir itu kalau nggak salah ya. Nih kalau saya praktekin lagi ya, ini adalah sebuah paragraf ya. Kita mengulang sedikit minggu kemarin ya. Ini sebuah paragraf ya. Ini untuk ngaturnya tetap kita harus short dulu ya, di blok ya. Kemudian misalkan kita layarnya. Bagaimana? Nggak kelihatan layarnya loh Pak. Dari sini nggak kelihatan layarnya. Yang lain? Cuma kelihatan absen nama-nama orangnya aja, nama-nama kita. Enggak, kelihatan kok. Ada kan? Nggak kelihatan dulu. Dari Oh, Ada, mungkin itu mungkin ya. Itu sinyalnya lemot, jadinya nggak mau pindah kali ya. Ya nanti berarti nanti lihat rekamannya ya. Nih misalkan ini ya. Ini misalkan rata kiri kan seperti ini. Nah, ini rata kiri ya. Berarti yang lurus, yang rapinya ke sebelah, ke sisi bagian kiri ya. Yang kanan kan enggak rapi kan. Karena ini fungsinya untuk merapikan ya, merapikan tulisan, merapikan kalimat ya, merapikan paragraf ya. Nah, sampai bisa misalkan di sini kan nggak kelihatan ini rata kiri atau rata kanan, nggak kelihatan kan, sampai nggak tahu. Sebenarnya kan dilihat dari ini apa bentuk paragrafnya saja sudah kelihatan. Cuman untuk melihatnya ini di short. Nah, di sini perhatikan ini ada di sini kan. Ya. Misalkan kita rata tengah berarti pindah ke tengah. Nah, bentuknya seperti ini paragrafnya. Nah, ini rata kanan. Ya. Nah, untuk tulisan yang rapi itu biasanya pasti menggunakan rata kiri kanan, yaitu Just TV. Ya. Nih. Seperti ini. Terus untuk ini paragraf itu biasanya ya di sini ada 2 paragraf. Ya, bedanya yang paragraf pertama ini ada masuk ke dalam ini ya. Ciri-ciri paragraf kan biasanya seperti itu ya. Menjorok ke dalam kan begitu. Terus yang paragraf kedua ini kan rata kiri, rata kanan ya, tidak ada masuk ke dalam. Terus ini bagaimana kok bisa masuk ke dalam? Nah, teman-teman ya, dari kita bisa nulis pertama kita ngetik kan seperti ini ya posisinya ya, atau bahkan pertama ngetik ya belum kita atur paragrafnya ya, biasanya rata kiri ya, di settingan komputer biasanya rata kiri ya. Setelah nulis selesai ya, kita sudah cek semuanya, terus per paragraf per tulisan itu kan dirapikan, di short ya, kita mau rata kanan kiri yaitu Just TV. Terus untuk ini untuk paragraf yang menjorok ke dalam ya, teman-teman posisikan ini kursor ini yang kedip-kedip ya di awal kalimat ya. Kemudian teman-teman di keyboardnya tekan yang itu tab ya. Tab itu yang di sebelah kiri ya, ada tanda panah ya, tulisannya TAB itu. Nah, 1 kali ya, kan masuk ke dalam. Jadi teman-teman nggak usah pakai ini kan, ini kalau spasi ya 1 kan seperti ini ya, ini pakai spasi 1 ya, fungsinya bukan itu ya.
Nih, kalau mau mengembalikan lagi ke backspace yang di sebelah kanan di keyboardnya sebelah kanan bagian atas ya. Nah ini untuk paragraf. Nah paragraf adalah bagian dari menu home ya. Terus untuk malam hari ini materinya adalah ini membuat tabel ya atau insert. Tabel ini ada di menu insert ya, di menu insert itu ada ini, insert tabel, insert gambar, gambar online, shape ya, dan lain-lain. Yang nanti kita pelajari adalah ini tabel, gambar, dan juga shape dan grafik. Ini yang utama dulu ya. Kira-kira ada gambaran nggak kalau tabel itu biasanya buat apa? Ya. Atau tabel itu apa? Ataupun Ya, tabel adalah daftar yang isinya sejumlah informasi berupa kata atau bilangan ya. Biasanya kan tabel itu kan berisi data-data misalkan keuangan atau apa ya. Maksudnya disusun rapi biar lebih mudah di permisi ada yang di lobi Pak. karena ini ya. Nggak apa-apa. Nah, ini contoh tabel seperti ini ya. Ini contoh tabel. Ya, contoh tabel. Terus ini adalah contoh grafiknya. Nanti teman-teman juga harus buat loh, harus bikin loh. Maksudnya seperti itu. Kemarin tapi belum ini ya, belum saya penugasannya, sebelum resmi penugasan gitu kan. Kemarin saya suruh bikin tulisan. Benar nggak? Seingat saya. Bikin tulisan ya, tulisan itu apa aja, cerita apa aja ya, ditulis satu halaman full ya. Nah di dalam tulisan itu ada ada unsur ininya, gambarnya ya, nanti ada grafiknya juga, nanti ada tabelnya juga gitu. Jadi komplit satu halaman. Jadi misalkan penilaian, nanti ada penilaian dari gambarnya, penilaian dari bentuk paragrafnya, penilaian dari grafiknya, seperti itu ya. Nanti untuk tugas yang masuk secara daring seperti itu. Makanya kemarin saya minta untuk nulis menu-menu itu ya, nanti menu-menu itu dimasukkan ke dalam Microsoft Word ini ya. Menu-menu itu yang sampai tulis di foto, nanti fotonya dimasukkan di sini. Oke, terus kembali ke tabel ya. Berarti nanti untuk ini ya, untuk menu, untuk insert aja ya, satu kali pertemuan cuman tabel doang. Minggu berikutnya insert gambar ya, terus save ya. Lama ya. Tabel, gambar, save, grafik. Ini harusnya satu kali pertemuan selesai loh. Harusnya ya. Oke, untuk grafik ya. Jadi untuk grafik teman-teman ya, teman-teman sebelum membuat grafik di Microsoft Word ya, ini saya mulai baru ya, buka halaman baru. Jadi sebelum membuat grafik, teman-teman harus memang sudah siapkan materinya ya, paling enggak apa yang mau dibuat itu, grafik tentang bukan grafik, maksud saya tabel isinya apa
Ya, jadi di situ nanti teman-teman bisa ini untuk membuat kolom dan juga berapa baris. Ya. Nih teman-teman, untuk tabel, membuat tabel. Tabel itu ada terdiri dari kolom, ya kolom itu ini 1, 2 yang ke arah kanan ini. Nah, ini kolom. Terus ada berapa baris, ya baris itu yang menurun ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya misalkan. Ya. Caranya teman-teman, ya caranya klik di tabel ini, terus arahkan ini kursornya ke setiap ini kotak-kotak ini, ya setiap kolom ini. Kita mau bikin 4 kolom. Terus barisnya ini jangan dilepas ya, tapi ini enggak diklik ya, ini cuma diarahin aja. Tarik ya. Berapa baris yang diinginkan. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ya. Kalau misalkan kurang ya, nanti bisa pilih di sini ya, bisa custom ya, berapa baris berapa kolom yang diinginkan. Di sini kita coba aja untuk membuat 5 baris di sini. Nah, diklik ya, setelah klik nah kolomnya tabelnya ya sudah masuk di lembar kerja kita. Terus kemudian dari ini tabel ini kan kita mau bikin tabel itu kan kita sudah ada perencanaan mau bikin tabel apa ya. Sebagai contoh tabel apa ya, kita siswa kasih aja ya. Indonesia. Nah, di sini ada 4 kolom, tapi ini besaran kolomnya ya masih sama ya. Ini bisa diatur ya. Teman-teman arahkan ini kursor ke setiap garis ini. Nah, kalau tandanya berubah ini ada kiri kanan, artinya bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Terus diklik, tahan, tarik. Nah, ini bisa digeser ya. Misalkan Pak saya taruh di sini. Karena ini hanya untuk nomor. Ya. Terus di sini misalkan data siswa berarti apa aja nomor, kelas ya. Nama dulu lah. Oke. Ya, nama Kelas dulu. saja maksudnya biar agak ini. Kelas ya. Kelas berapa, terus ini jumlah misalkan ya. Jumlah di sini ya. Oke, kita cuman butuh 4 saja dan ini tadi kita bikinnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Misalkan ini enggak dipakai ya, ini bisa kita hapus teman-teman. Caranya coba di shot dulu ya. Ya ini arahkan kursor di garis. Nah, setiap kursor di garis, setiap garis kiri, samping kiri, samping kanan, atas, bawah itu kan pasti ada apa namanya? Berubah ya. Bentuk kursor kita ya. Itu artinya aktif ya, bisa diedit. Nah, ini ke blok ya. Terus kita bisa delete.
delete-nya bisa dari dari keyboard, misalkan ini saya delete dari keyboard ya. Oh, dari keyboard itu delete isinya ya. Di sini ada delete tabel. Kalau ini tabel nanti ke delete semua ya. Berarti klik kanan ya, delete kolom, karena ini yang dihapus adalah satu kolom ini ya, enggak semuanya. Delete kolom. Teman ingat ya, ini untuk yang nomor, kelas, putra, putri ini namanya kolom ya. Nanti misalkan ini saya kasih satu, ini 1 ya, 2, 3, 4, ini namanya apa? Baris ya, sini ya. Sini baris, berarti baris ke-1, baris kedua, baris ketiga ya. Kalau kolom nomor, kolom kelas, kolom putra, kolom putri ya. Nah, ini tadi mau menghapus ini ya, klik kanan, delete kolom. Nah, jadi kolomnya tinggal 3. Jadi besarannya bisa diatur, bisa disesuaikan, kurang ingin lebih besar atau lebih kecil ya. Terus misalkan ini kelas 10, kelas berapa ya mulainya? Kelas 10 semester 1. Terus di sini kelas 11 semester 3 ya. Sebagai contoh aja, ini kelas 12 semester, kalau kelas 12 berarti untuk sekarang semester 5 misalkan. Terus di sini ada misalkan kelas berapa ya? Kelas 10 sudah, kelas 11 sudah. Oh, kelas 9 atau 8. Baca nggak apa-apa. Semester kelas 9 berarti semester. Misalkan kita masukkan terus untuk jumlah putra, misalkan ada 20, untuk putrinya ada 25. Ini sebagai contoh ya. Biasanya ya. Filternya kayak gitu. Ini sebagai contoh. Nah, ini tabelnya. Terus tabel ini juga bisa diatur ya. Tadi sudah ya, untuk besaran kolomnya bisa diatur. Terus besaran barisnya juga bisa diatur. Nah, perhatikan ini. Misalkan ini untuk kolom baris pertama ini, untuk baris judul ini biasanya agak gede ya. Bisa digedein kan, seperti itu. Nah, terus ini ya. Ini kelas putra putri ini kan masih rata kiri ya, kalau sampean perhatikan nih di sini ya. Ini bisa kita atur untuk taruh di tengah-tengah sini, misalkan seperti itu. Putranya, putrinya juga sama. Nah, ini bisa barengan ya. Di shot semuanya. Terus pilih yang ke paragraf ini rata tengah ya. Terus kemudian ya, ini berarti kemarin kan kita belajar menu home kemarin kan. Kemudian untuk kelas ini kan penulisannya kan hurufnya kecil semua ya. Tadi kita ngetiknya pakai huruf kecil ya. Kita ganti huruf gede, kita menggunakan perintah yang di sini. Jadi semuanya perintah itu ada ya. Nah, itu. Ya, karena ini ada di kolom judul ya, kita gunakannya di garis tebal ya. Karena ini coba perhatikan, ini ada di tengah-tengah tapi enggak di tengah-tengah baris ya, di tengah-tengah kolom. Ngerti nggak maksud saya? Ini di tengah kolom ya, tapi di barisnya ini di bagian atas, benar nggak?
Coba misalkan kita taruh di tengah, benar-benar di tengah-tengah. Nah, kita ke layout. Ya, di sini layout ada nih. Ini kan di tengah-tengah tapi di bagian atas. Di sini ada tengah. Nah, turun nggak? Nomornya kan enggak, ya, karena enggak ikut di sort. Ya, misalkan ini coba, ini di bawah. Nah, ya. Nah, bedanya ini, ya. Ini di tengah-tengah, tapi di tengah-tengah kolom, enggak di tengah-tengah baris, berarti kan enggak center gitu. Kalau yang benar-benar di tengah-tengah, ya ini ditaruh di ini center. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk sebagai contoh saja. Terus ini untuk nomornya ini masih rata. 1, 2 ini masih ada di sisi sebelah kiri, ya, rata kiri. Misalkan kita ketengahin, ya, biar rapi. Nah, boleh di-short semuanya bareng. Terus kita ke menu home juga bisa, ya. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk tabel. Ya, tabel ini bisa dimodifikasi sedemikian rupa, ya, teman-teman. Misalkan untuk ini, untuk judul ini mau kita kasih warna atau apa kan gitu, ya. Ini bisa dikasih warna ini dengan shading, ya, misalkan nih, ya, mau pakai warna apa. Nah, teman-teman harus ingat untuk menggunakan perintah-perintah yang ada, ya, ini objeknya, tulisannya atau apa yang mau dirubah, apa yang mau diedit harus harus di short, ya. Nah, kalau misalkan nggak diapa-apain kan kita nggak bisa menggunakan perintah-perintah ini, kan seperti itu, ya. Kita mau merubah ini, misalkan ini masih tebal semua. Terus misalkan ini untuk tetap kita kembali ke judul lagi. Di sini ada tadi shading untuk untuk mewarnai ini, ya, background, ya, backgroundnya, background kolom, ya, kolom. Terus kemudian di sini masih ada pilihan border. Border itu adalah untuk ini garis-garisnya ini, ya. Misalkan ini, ya, untuk border, all border atau no border, misalkan seperti ini. Kan sering kan kita menemui juga tabel seperti ini, ya. Ya, paling enggak teman-teman tahu gitu cara membuat itu bagaimana, seperti itu. Kan sering kita menemui seperti ini juga, ya. Kalau untuk tadi mengembalikan garisnya, ya, ini di sini. Nah, ini berarti di short semuanya, ya. Kalau sampai klik di sini, ini ada tanda panah 4, ya, ini diklik, ini ke short semuanya. Nah, setelah di short baru untuk ini perintah-perintah itu bisa muncul, ya, di layout atau desain, ya. Desain itu misalkan kita menggunakan garis desain itu yang sudah disediakan oleh Microsoft-nya, ya. Kita tinggal pilih misalkan seperti ini atau seperti ini, gambarnya seperti apa, teman-teman bisa lihat perbedaannya nih. Ini layout yang didesain ini, yang desain sudah ada, ya. Misalkan ini kita mau menampilkan garisnya tadi, ya, berarti kita kembali ke home, ya. Di sini ada kembali ke border, pilih yang all border. Kalau right border berarti apa? Yang di garis sebelah kanan. Left berarti yang kiri, ya. Top border berarti bagian atas doang, ya. Bottom berarti bagian dari bawah doang, kan seperti itu. Kita all bordernya ini untuk
mengembalikan bordernya. Nah, ini untuk tabel ya. Terus selanjutnya ini data siswa, siswi ya, siswa atau siswi bahasa Indonesia. Ya, dari sini juga teman-teman kemarin sudah mempelajari ini untuk jenis tulisan bisa diganti dengan yang diinginkan ya, ketebalannya, terus ukurannya, terus warnanya ya. Oke, mudah-mudahan ini selalu diingat. Ini dasar seperti ini nanti akan dibawa ya. Dibawa untuk menjadi bekal nanti untuk jika kita mulai bekerja ya, menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini. Nah, ini untuk tabel. Ini juga bisa digeser ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah seperti ini, teman-teman boleh kok nih otak-atik. Jadi teman-teman bisa tahu bedanya. Untuk ukuran sendiri, untuk ukuran untuk ukuran kolom ya tadi. Ini kan juga bisa diatur ya, mungkin bentar. Nih. Untuk kolomnya, ini untuk lebarnya jika ingin dibikin berapa gitu ya. Kalau ini tadi kan saya ngukurnya cuman ini ya pakai nggak pasti, nggak pakai ukuran kayak gitu kan. Cuma ditorak-tarik kiri kanan. Ya. Jadi misalkan teman-teman ukurannya biar pas ya, biar terlihat rapi lagi. Ya, misalkan ini ini putra putri ini ya. Ini kan yang satu kecil, yang satu gede. Ya biar rapi, coba pakai ukurannya yang sama. Nah, di sini weight. Nah, ini ada ini ikonnya ini yang tanda anak panah ke kanan dan ke kiri ya, berarti bisa dituliskan di sini. Misalkan berapa? 2 ya, di sini ukurannya adalah sentimeter, 2 cm ya. Coba diklik terus di enter. Nah, 2 cm itu seperti ini ya. Coba untuk kenapa kolom yang bawahnya nggak ikut, karena yang bawahnya nggak ikut di Short. Nah, tahu ya. Jadi kalau untuk merubah semuanya berarti di short semuanya ya. Ini misalkan ukurannya tadi 2 kekecilan ya, bikin aja berapa, 5 cm misalkan. Ini height-nya berarti tinggi ya, ini berarti tinggi apanya ini, tinggi barisnya ya, tingginya diatur. Nah, ini besarannya sudah ya. Terus untuk tingginya misalkan 1 cm gitu. Ini kurang lebihnya untuk membuat tabel ya. Terus isi tabel sendiri itu disesuaikan dengan perintah ya, sesuai dengan apa yang ingin dikerjakan oleh teman-teman. Ini untuk insert tabel. Sebagai contoh, ini kan saya kan juga apa yang saya sampaikan ini juga saya pernah saya kerjakan gitu ya, untuk tabel rincian gaji dan pengeluaran ya. Ini contoh juga ya. Terus dari tabel ini kita bisa membuat grafiknya. Grafik ini datanya dari tabel atau membuat grafik dengan data sendiri juga nggak apa-apa ya. Untuk malam hari ini tabel aja ya, karena waktunya sudah cukup larut. Untuk minggu depan nanti kita langsung gambar save grafik ya. Untuk save. Kalau untuk gambar itu kan sama aja kita memasukkan foto kan, seperti itu kan ya.
Teman-teman udah bisa belum? Belum. Belum. Ya, nggak apa-apa. Kan belajar satu-satu emang belum diajari. Ya. Ini untuk tabel dulu. Untuk tabel ada yang ditanyakan nggak? Nanti diputar lagi ya kalau ada rekamannya ya. Iya, Pak. Ya untuk tabel. Terus kemudian oke, untuk gambar sekalian. Untuk gambar ya misalkan taruh di bawah ini aja. Insert ya, insert gambar. Sama ya, ini kalau ini yang gambar itu ada dua, gambar online. Ya gambar online itu yang kalau kita browsing di internet itu ya langsung ngambil dari internet ya. Kalau untuk gambar langsung ya itu nih ada tulisannya from file. Jadi kita sudah menyimpan atau menyiapkan gambar terlebih dahulu ya di komputer kita atau di handphone kita ya. Jadi tinggal memasukkan. Di sini kita bisa klik ya, diklik gambar, tunggu saja. Nah, di sini ada ini pilihannya ya, langsung menuju ke penyimpanan HP atau penyimpanan laptop kita ya. Kita tinggal pilih gambar apa yang mau dimasukkan, gambar mana yang mau di input ke lembar kerja kita ya. Saya ambil contoh ini gambar apa ya? Ini aja ya, ini gambar komputer ini. Oke ya, setelah gambar sudah yang mau kita masukkan, terus diklik ya. Nah, di sini sudah masuk, terus kita pilih atau tekan klik insert. Nah, ini gambar sudah masuk di sini. Ini bisa digedein ya. Terus nih, ini belum bisa digeser-geser Pak, gambarnya belum bisa diatur ya kan. Ini cuman gambarnya nggak bisa digeser. Nah, caranya teman-teman ini diklik di sini, ini di layoutnya. Nah, pilih ya, pilih ini square. Kalau tik ya ini sama aja ya. Maksudnya nanti kalau ada di sini ada tagnya ya, ada tagnya. Gambar-gambar ini bisa masuk maksudnya bisa ke dalam tag atau di atas tag seperti ini contohnya. Nah, ini. Nih. Ini saya pilih misalkan ini ke square. Square itu bisa masuk ke mana aja. Nah, untuk tagnya mengikuti, enggak tertutup gitu maksudnya. Istilahnya apa? Nyingkreh dewe gitu, tahu nggak nyingkreh gitu. Ya menyesuaikan, ya kan? Misalkan seperti ini. Ini kan dari insert gambar juga ya. Ini untuk insert gambar. Oke ya, untuk insert gambar sama, ini juga insert gambar juga. Ini bisa digeser-geser nih, nggak ketutup ya. Tinggal kita atur saja ya, di mana yang lebih sesuai ya. Ini untuk insert gambar. Sudah insert tabel sudah, insert gambar sudah. Jadi gambar yang dimasukkan atau gambar yang digunakan itu yang ada hubungannya dengan cerita atau tulisan atau tema yang ditulis ya. Misalkan sebagai contoh nanti teman-teman menulis tentang kampung teman-teman, misalkan tempat wisata atau apa, nanti gambarnya menyesuaikan misalkan tempat wisata yang dimaksud itu yang mana, seperti itu ya. Misalkan teman-teman menceritakan keluarga sampean, anak atau orang tua apa-apa,
nanti yang dimasukkan insertnya gambar misalkan orang tua atau kebersamaan keluarga atau yang lainnya. Pokoknya ya gambarnya yang mendukung dari cerita yang teman-teman tulis ya. Oke, kira-kira bisa dimengerti nggak? Ada yang mau praktek satu atau dua siswa mungkin? Mbak Suning Lestari, Pak Nuryanti. Belum Pak, layarnya aja banyak yang ketutup tadi. Layarnya yang ketutup tadi. Emang belum kebuka, berarti dari tadi nggak ngelihat? Kadang kebuka tapi itu lambat gitu loh. Bapaknya udah jelasin dari delay di ya. sini bukan. Besok aja nyala lagi nanya. Mbak Dewi Ratih mau praktek? Mbak Dewi Ratih sedang kerja malam. Mbak Titin, Mbak Sekti, coba praktek bikin tabel. Tabel apa aja? Atau Mbak Tania? Tidak ada yang mau praktek? Ini sambil Pak. Oke, nggak ada yang mau praktek ya. Ini saya sampaikan teman-teman bahwasanya belajar komputer itu memang harus banyak prakteknya. Ya, nanti kalau nggak praktek nanti kapan bisanya gitu. Dulu waktu sekolah nggak dia jadi nggak begitu paham Pak. Ya kalau nggak karena nggak dipraktekin, apalagi nanti kalau dipraktekin sesuai dengan apa kalau kerja gitu ya, kalau kerja gitu bisa cepat apa namanya, bisa lihai gitu. Lihai itu apa? Pintar. Hebat. Iya, bisa lebih cepat diaplikasikan dalam dunia pekerjaan. Setara Oke, berarti teman-teman ya, teman-teman setelah kelas ini coba belajar menulis ya, menulisnya. Kalau sampai sudah punya tulisan, misalkan kemarin di di kelas menulis itu juga bisa, tinggal teman-teman nanti bikin disempurnakan aja, ditambahin gambar, diinsert diatur paragrafnya, itu kan juga bisa. Jadi teman-teman untuk Microsoft Word ya nanti keseluruhan ya tugasnya ini tadi menulis cerita singkat. Cerita singkat itu ditambahin cerita singkat maksudnya cerita yang apapun itu ya, cerita dari teman-teman, pada intinya tulisan ini, paragraf-paragraf ini bisa full 1 halaman. Tapi kalau cerita ya cerita yang realistis, jangan yang halu-halu juga ya, misalkan teman-teman kisah keluarga atau kisah di Taiwan atau kisah dalam kerjaan atau kisah bersama dengan bangsa Indonesia ya, apapun bebas, yang penting tulisan. Terus ini di insert foto ya, insert foto itu maksudnya tadi tulisan itu didukung dengan foto yang sesuai dengan alur cerita teman-teman ya, misalkan cerita tentang sampaian ya boleh dimasukin foto sampaian, misalkan itu cerita tentang kota atau tempat wisata sampaian teman-teman di kampungnya ya boleh di insert gambar dari
kampung halamannya atau keluarganya, ya terserah. Pada intinya sesuai dengan cerita itu ya. Ini saya contohnya seperti ini aja biar teman-teman nggak bingung ya. Boleh seperti ini. Ini ya, contohnya seperti ini aja. Misalkan sampai ini bebas ya, sekali lagi ya, isi ceritanya bebas ya. Paragraf ya, terus paragrafnya rapi kiri kanan ya, terus insert fotonya, terus apa lagi, membuat tabel dan chart dan grafik. Terus cerita itu nanti bisa dilanjutkan juga, misalkan memang cerita sampaian tentang kehidupan di Taiwan, mungkin teman-teman membuat tabel tentang ini sebagai contoh pengeluaran atau apa seperti itu. Ini contoh saja. Misalkan teman-teman jualan ya, yang jualan online, bisa membuat tabel apa namanya, daftar stok barang atau apapun itu ya. Yang penting teman-teman bisa membuat tabelnya, paham untuk tabel tersebut ya. Terus dari tabel itu nanti bikin grafiknya. Datanya dari tabel aja udah bisa seperti itu. Masalahnya tuh Microsoft-nya punya saya belum download yang itu loh. Mbak siapa Saya ini? juga belum ngirim, Pak. Rati. Mbak Dewi ya? Ya. Ya kirim ke saya ya. Oh iya. Berarti hari Senin tak kirim gitu aja wes. Ya udah kirim ke saya. Nanti tak chat apa namanya alamatnya. Nanti mumpung saya soalnya kalau nunggu kelas tatap muka kan mungkin Lama. nggak tahu kapan kan, seperti itu ya. Soalnya punya aku kan cuma apa namanya Wattpad aja. Ya. Adanya yang prabayar setahun itu kan 2.000 lebih, jadi males sampah. Oke, terus ini sekalian sedikit untuk chartnya, chart ya, atau grafiknya. Kita ambilnya dari sini aja ya, nanti datanya ambil dari sini ya. Teman-teman juga bebas untuk membuat grafiknya tentang apa ya. Ini masuknya di sini ya teman-teman, mulainya dari insert ya. Insert, pilih yang chart, grafik, klik ya. Terus teman di sini kan ya ada pilihan chartnya yang seperti apa. Misalkan ini kolom ya, seperti ini kolom. Ini yang garis. Nah, nanti grafiknya seperti ini. Terus ini yang pie ya. Ini biasanya ini untuk apa? Populasi penduduk atau apa gitu ya. Ya, kita untuk daftar siswa ini pakai ini aja nggak apa-apa ya, pakai yang pie ini. Atau yang pakai bar ini ya, ini biasanya untuk apa ya, yang grafik-grafik seperti ini ya. Pokoknya intinya ini jenis-jenisnya ya, jenis-jenis chartnya, grafiknya banyak ya, terserah teman-teman gunakan yang mana, tapi yang sesuai aja gitu. Di sini saya pakai yang ini, yang pie ya, kita pilih oke. Mana? Nah, ini ya. Nah, teman-teman, ini ya, ini kan masih kosong. Nah, dari tadi ya, untuk ngisi ini jumlahnya besarnya berapa, nah kan diperlukan data. Ini data dari Excel-nya. Ya. Di sini teman-teman bisa masukkan datanya. Tadi di sini kelas berapa tadi? Ini judulnya adalah apa? Daftar Siswa.
Masih. Wijaya. Nah, ya, terus di sini ada kelas berapa? Nah, ini masukkan judulnya nih. Ditulis di sini. Di sini ada kelas 9 ya, kelas 9. Terus di sini ada yang nomor 2 ada kelas 10. Padahal ada kelas 8-nya juga ya. Nggak apa-apa sebagai contoh. Kelas 11. Misalnya. Terus ini jumlahnya. Ya. Jumlahnya ada mana? Kita ngikutin yang ini aja, ngikutin yang data ini aja. Bentar. Mana tadi datanya? Oh, ini data labelnya. Oh, ini edit data. Nah, ini tadi datanya muncul kelas 9, ini tadi kelas 11. Kelas 11 yang ini kelas ya. Di sini tadi ini kelas 10. Kelas 10 ada 20 putra dan putri ada 25 ya. 25. Di sini ada, oh ini kasih data, bikin datanya satu aja ya teman-teman, ini lebih mudah. Kita ambil yang ini aja atau ditotalin juga nggak apa-apa ya, totalin keseluruhan aja. Kelas 10-nya berarti berapa ini? 45. Terus kelas 9 50. Kelas 12-nya ada berapa? 4. Kelas 9 54 ya. Kelas 12 di sini ya ada 54. Ini kelas 11-nya ada 40. Oke. Ini kolomnya ini dihapus saja. Mana tadi? Ini ya. Oke, kalau sudah berarti ini kan bisa di Excel-nya bisa ditutup ya, karena datanya sudah masuk di sini ya. Oh, judulnya belum muncul. Nah, ini kurang lebihnya ini ya. Ini warna apa namanya ini? Warna biru. Warna apa ini? Kelas 9.
warna biru ya, ada 50 ini kelas 9, kelas 10 warna oranye ini 45. Oh ya, kelas 10 ya 24% nih. Kelas berapa ini, kelas 11 ya, seperti ini sebagai contoh. Ini warna juga bisa dirubah-rubah ya, misalkan ingin warna apa ya, kasih warna hijau deh. Oh ini outline-nya, fill-nya. Kalau outline ini adalah garisnya ya, garisnya nggak usah pakai garis, berarti no outline. Untuk fill ya, warna itu fill-nya pakai warna hijau ini. Nah, berubah kan. Nah, misalkan ini warna kelas berapa ini, kelas 12. Teman-teman bisa lihat kan datanya yang muncul ini ketika ini ya, kelas 12 ya, ada 54 siswa. Nah, diklik bisa di fill-nya atau warnanya bisa diubah ya. Nah, ini nanti untuk datanya seperti ini. Untuk grafiknya bisa dibuat seperti ini, atau misalkan grafiknya mau dibuat apa namanya yang lain juga bisa coba ke format atau ke edit ya, edit data untuk mengedit datanya. Nah, ini untuk ini change tipe ya. Tadi di klik kanan, misalkan kita pilih yang kolom juga bisa nanti seperti ini. Terus di OK. Nah, jadinya seperti kolom kan. Nah, untuk warna bisa dirubah warnanya setiap diklik satu aja. Ini yang apa namanya, ini ada tandanya, ini berarti ini yang nanti bisa berubah, ini filenya dirubah warnanya jadi seperti ini biar nggak sama. Nah, ini warnanya dirubah, filenya warna hijau sudah, misalkan warna ini hitam ya, ini ya. Oh, ini untuk merubah tabnya di sini standar. Nah, untuk editnya klik kanan ya, klik kanan itu kan ada pilihan banyak. Untuk edit data, misalkan data itu ini jumlahnya apa, ini bisa diedit ya. Untuk mengubah bentuknya juga bisa. Atau setelah diklik ya, ini tandanya muncul, bisa ke format. Nah, format di sini misalkan apa namanya, ini shape fill ya, ini adalah warnanya. Kalau outline ini adalah garisnya. Nah, ini untuk grafik ini untuk keseluruhannya, ini garis yang aktif ini. Misalkan ini saya kasih contoh untuk filenya. Nah, ini contoh, atau dikasih gambar foto, pilih dari foto yang ada di ini dari file, berarti kita yang ada di komputer kita ya. Jangan kasih gambar pakai CMS. Nah, ini sebagai apa namanya, backgroundnya aja. Kalau mau nggak pakai ya, untuk filenya ya no fill, hilangkan seperti itu. Ini teman-teman bisa apa namanya, bisa dipelajarinya, bisa diotak-atik juga, nggak usah takut salah, nggak usah takut kalau apa nggak jadi, gimana nggak jadi, dihapus saja, diulangin lagi biar sampai bisa, biar sampai paham. Biasanya itu ya, biasanya kalau kita udah pernah salah gitu ya, terus kita bisa benerin gitu, malah akan inget terus nantinya.
kalau kita nggak pernah salah, kita nggak pernah keliru, gitu malah apa yang sudah berlalu itu lewat begitu saja. Benar nggak teman-teman? Misalnya bikin ini aja, dari bikin tabel aja gagal terus, ini gimana terus akhirnya sampai ketemu gitu, nyampe jadi gitu. Nanti kedepannya teman-teman akan ingat terus, oh iya Pak, kemarin bikin ini seperti ini, bikin ini seperti itu, kan seperti itu ya. Ini untuk tabel, gambar, dan grafik. Nah, untuk datanya sendiri tetap menyesuaikan dengan tulisan teman-teman ya. Misalkan membuat datanya juga menyesuaikan dengan misalkan teman-teman membuat data pengeluaran atau gaji atau stok barang atau apapun itu, nanti untuk grafiknya sesuaikan dengan tabelnya aja, biar acuan datanya itu ada gitu ya, biar jadi satu. Oh ternyata kalau dibikin tabel seperti ini ya, kalau dibikin tabel dari data itu seperti ini, jadinya seperti itu. Dicoba saja ya, nanti coba minggu depan coba siapa yang sudah membuat, nanti kita kita pelajari bareng-bareng ya. Kalau misalkan ada yang kurang tepat atau nanti kita bahas bareng-bareng ya. Itu nanti untuk materi Microsoft nyampe ujian semester ya, nanti untuk cukup di situ, cukup sampai situ saja. Tapi untuk perintilannya, maksudnya perintilannya itu kan tadi kita tabel juga membuat tabel untuk datanya teman-teman nanti pas enggak gitu, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Untuk cat juga sama ya. Terus untuk ditulis jadi satu halamannya, nanti teman-teman atur, sesuaikan bagaimana biar rapi tulisan itu, seperti itu ya. Nanti baru kita bisa tambahkan halaman ya, terus header atau footer ya, seperti itu. Nanti shape juga minggu depan insya Allah, kalau sudah teman-teman sudah membuat semuanya satu halaman ya, full seperti ini contoh, bisa dilihat nanti ya. Nah, ini nanti kita tambahkan insert shape. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan berarti ngerti ya? Kalau nggak ngerti nanti diulang. Nggak ngerti. Hah? Nggak ngerti tuh. Nggak ngerti Belum juga, nggak ngerti Pak. mau tanya gimana. Karena belum dipraktekin gitu loh. Iya. Karena belum dipraktekin. Nah, Nanti lihat video ulangnya aja. Iya, diulang-ulang. Ya, ini stepnya teman-teman. Teman-teman bikin cerita aja dulu ya. Cerita Ya. nulis yang banyak aja dulu. Nanti diatur-atur. Kalau kan bahannya sudah ada kan, seperti itu ya. Bahannya sudah ada, nanti kita atur-atur ya. Terus nanti kalau sudah tulisannya sudah ada, sudah diatur, tinggal nambahin fotonya. Itu kan materi insert ya, insert foto ya. Nanti kita tambahin grafiknya ya, atau tabelnya itu nanti di insert insert tabel dan insert grafik tadi. Pokoknya nulis saja dulu ya, siapin ceritanya. Terus setelah itu ya, kemarin itu kan sampai belum di save gitu ya. Kelas sudah selesai, belum sampai di save-nya. Teman-teman, kalau teman-teman sudah ya, ketika sudah pekerjaan kita sudah selesai nulis ya, atau kerjaan kita sudah selesai, terus kita kan di save ya. Ya, di save itu di sini di file,
ya, pilih yang save as. Kalau save, apa bedanya save dengan save as? Ada yang tahu nggak? Kan sama-sama menyimpan. Itu untuk semuanya ya Pak, menyimpan semuanya gitu mungkin. Kalau save as, kalau save itu kan sama dengan ini ya, ini save. Misalkan data itu, tulisan kita itu sudah memiliki judul atau sudah ada nama filenya seperti ini. Ini kan sudah ada file, nama filenya. Filenya adalah tugas ujian, ini judulnya ini ya. Misalkan saya save, otomatis kan setiap perubahan, ya, setiap perubahan, misalkan saya menuliskan ini, bentar biar teman-teman paham. Oh nih ya. Sebentar, ini lagi loading menyimpan nih. Tadi kan saya save kan. Nih, lagi loading. Oke, ya ini udah saya save ya. Nah, ini misalkan saya kasih perubahan ya, biar teman-teman tahu bedanya. Misalkan ini warnanya saya rubah. Yang pertama ini tadi warnanya ini ya, apa? Ini warna apa? Kuning atau apa sih? Saya ganti biru aja ya. Nah, biru. Nah, ini misalkan ini saya save ya. Saya save di sini, atau dengan yang save ini sama ya. Diklik ya. Sudah otomatis sudah berubah, data saya ini sudah tersimpan dengan perubahan yang terakhir saya buat ini. Jadi warnanya biru. Terus misalkan sedang menyimpan. Nah, ini yang save pertama ya. Jadi save yang bukan save as. Oke, ini yang bukan save as. Terus saya ingin save as. Coba yang pertama ini biru, terus yang kedua ini saya kasih warna merah. Ini hanya untuk biar teman-teman tahu bedanya. Oh, ini tulisannya yang merah. Jangan, tulisannya yang hitam. Tulisannya hitam, yang ini apa namanya? Shadingnya yang saya ganti merah. Nah, oke. Nah, ini saya mau save as ya. Nah, biar tahu bedanya nanti. Kalau save as ya, ini kita mau menyimpan dengan file baru, menjadi file baru. Ini saya simpan di jawaban tugas, ini di sini ya. Saya simpan di sini, atau mau simpan dimanapun, di downloadan saja. Saya taruh di downloadan di sini. Ini namanya saya ganti. Saya tambahin uji coba. Nah, jadi file ini saya save ya, sudah ya. Ini tadi save as ya. Nih, save as. Terus save. Nah, ini file yang terakhir ini udah apa namanya? Lembar kerja yang saya buat ini, yang saya save as ini menjadi file baru, namanya tugas ujian grafik keuangan uji coba. Yang pertama tadi
tugas ujian membuat grafik keuangan, nggak ada uji cobanya ya. Jadi misalkan ini sudah saya save, udah berubah nama, terus tadi yang file yang pertama tadi yang warna biru tadi masih ada nggak, gitu kan? Jawabannya ada nggak yang warna biru tadi? Masih. Tidak. Ya. Jawabannya yang warna biru tadi masih ada. Jadi warna yang sekarang ini adalah sudah file baru. Jadi yang warna biru tadi coba dicari lagi. Ya tadi di mana? Tadi ada di jawaban tugas kalau nggak salah. Ini di sini. Jawaban ulang membuat grafik keuangan ini kan. Coba. Tadi yang terakhir kita save warnanya biru ya. Terus yang kita save as kita buat apa namanya file baru. Nah, ini file yang pertama kita tadi yang kita save masih ada. Terus yang save as-nya ya, ini yang warna merah ini. Nah, ini menjadi file baru namanya ini uji coba ini. Misalkan ini dibuang kan juga nggak apa-apa. Misalkan ini juga saya blok lah ya, warnanya saya ganti merah semua. Nah, ini bisa, aduh hilang lagi. Bentar. Ya, kalau ini terus saya save. Ya. Tanpa save as ya. Berarti kalau itu yang warna apa tadi yang warna hitam ini ada nggak? Yang tulisannya warna hitam. Ada nggak? Bingung? Nggak ada. Nggak ada ya, karena ini tadi udah saya save, saya ganti, saya save tanpa save as. Kalau saya save as mungkin bukan mungkin ya, memang yang file pertama tadi masih ada ya. Kalau save as berarti ganti file baru. Kalau nama filenya nggak diganti berarti otomatis jadinya tetap save ya. Itu adalah bedanya save dengan save as ya. Jadi teman-teman setelah selesai menulis ya, setelah selesai bekerja ya, biar tulisannya nggak hilang ya, harus jangan lupa disimpan. Boleh kalau sudah ada filenya, sudah ada judulnya, boleh di save. Kalau belum ada judulnya, misalkan dari pertama ini kan dokumen belum ada kan judulnya, mau kita save juga pasti nanti diminta apa namanya, diberikan nama filenya. Pasti harus nulis filenya di sini, nama filenya. Belum dikasih nama filenya ya nggak akan kesimpan. Nah ini, oh ya, saat ini saya tutup udah ya. Coba tadi yang apa tadi yang kakak tadi ada nggak? Nah ada kan nih, gitu ya. Jadi teman-teman memang harus ini untuk mengelola file-filenya itu ya. Nanti teman-teman pasti banyak file-filenya, banyak tugasnya. Nanti diajarin juga bikin ini folder-foldernya, cara ngaturnya ya. Nanti kalau sudah banyak tugas kan biar nggak cutting pececeran gitu ya, biar rapi gitu. Jadi teman-teman ketika butuh sewaktu-waktu butuh file itu bisa nggak ada kesulitan ya, filenya nggak hilang seperti itu. Oke teman-teman, untuk malam hari ini cukup sampai di situ,
sampai di sini ya. Ya. Coba teman-teman tugasnya ini menulis ya untuk tugas. Ini sebenarnya tugas latihan, tapi ya tetap nanti untuk tugas setara daring kan harus ada tugasnya. Dari tugas latihan itu nanti dimasukkan ke setara daring. Ya. Menulis sebuah cerita pribadi, pengalaman dan lain-lain ya. 1 lembar kerja full ya, maksudnya 1 lembar kerja full itu maksudnya seperti ini ya. Full 1 lembar kerja, 2 lembar kerja juga nggak apa-apa. Sampai 2 halaman 2 nggak apa-apa, boleh ya. Minimal 1 halaman lah ya. Terus itu include apanya namanya tadi, foto atau gambar ya, tabel grafik yang mendukung cerita teman-teman tadi ya. Dan ini nulisnya di Microsoft Word kalau yang ini ya. Kalau yang menu kemarin nulisnya di buku ya. Di buku nanti di foto, nah nanti yang dikumpulin fotonya. Ada pertanyaan? Adakah? Tidak. Menurut teman-teman belajar apa? Kayaknya harus lihat video ulang nanti deh. Iya. Oh, belum jelas semua. Iya maksudnya ya nggak apa-apa Mbak. Maksudnya kan Tadi memang cari harus diulang-ulang ya. Si contohnya kan agak kecepatan tuh kalau yang bagi yang belum ini apa namanya belum bisa bener kan masih bingung itu. Orang nggak tahu prakteknya gimana. Ya makanya itu ya dipraktekin dikit-dikit gitu. Dikit-dikit aja nulis dikit-dikit gitu. Nanti dipraktekin terus dilihat dari apa tadi ini menu-menu ini kita bisa menggunakan. Ini fungsi dari tabel ya. Tadi bikin tabel. Ya tabel itu bisa buat ini. Saya pernah membuat ini SK surat keputusan ya, surat keputusan yang isinya apa, menimbang, memutuskan apa itu. Nah, ini format tulisan ini juga menggunakan tabel saya ini, kalau teman-teman tahu. Bagaimana Pak caranya seperti itu? Bisa nulis misalkan kan ya harus rapi kan tulisan itu kan. Ya itu gunanya Microsoft Word. Ya. Tulisan itu harus rapi. Biar mudah dipahami juga ya, atau sesuai dengan apa, kalau surat keputusan kan biasanya memang seperti ini ya formatnya. Nah ini saya juga menggunakan apa namanya tadi, tabel, fungsi tabel salah satunya di sini kalau teman-teman lihat. Nah saya tunjukin nih. Pertamanya buat tabel, bikin tabel seperti ini. Nah kita tulisan tadi di seperti ini tabel ya, terus baru itu tabelnya dihilangkan, jadi tabelnya nggak kelihatan, yang ada tulisannya saja. Jadi misalkan kita apa namanya kita cetak ya, kita cetak nanti seperti ini contohnya. Nah, misalkan mau di print ya. Nah, seperti ini. Ini 2 halaman ya, ini 2 halaman. Misalkan 1 halaman aja. Nah, ini surat keputusannya. Ini halaman 1, halaman 2. Ya, misalkan seperti itu aja. Jadi apa tadi tabel-tabelnya kan nggak kelihatan juga ya. Nggak ada kan? Seperti itu. Ini cuma buat latihan saya doang. Ya, maksudnya fungsi-fungsi tabel selain itu tadi untuk data-data ya, untuk cara penulisan seperti itu. Oke, ini saya save. Oke ya, Masya Allah udah tengah 12 ya. Jadi teman-teman kalau tidak ada yang dipertanyakan apa namanya, kelas malam hari ini kita sudahi ya. Nanti rekamannya bisa diputar lagi, bisa dan silakan mengerjakan
latihan ya. Ini latihan tugas nanti untuk secara daring juga untuk semuanya. Nah, cukup. Ada yang ditanyakan nggak? Sementara tidak tahu mau bertanya apa, Pak. Bingung mau tanya apa. Ya, Pak, cara nulisnya gimana gitu ya? Cara Belum mengerti sama sekali. Hah? Belum mengerti, Zat. Soalnya kan tadi layarnya sering ketutup-tutup gitu. Jadi Iya, berarti mau itu tanya ya. gimana juga. Kalau itu bisa dilihat dari rekaman malah dari pertemuan awal ya Mbak ya, silakan ya. Kapan lagi nganggur gitu. Soalnya kan memang ini harus step by step gitu kan, kita nggak bisa langsung juga gitu. Yang pertama kita belajar ini dulu, yang kedua belajar ini dulu, kan seperti itu ya. Kalau nanti ujuk-ujuk menulis atau apa nanti sampai juga bingung juga kok bisa begini, kok bisa seperti itu ya. Dan memang materi ini atau belajar komputer ini memang benar-benar memang harus praktek. Sudah sering disampaikan ya. Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Bila tidak ada yang ingin ditanyakan untuk kelas malam hari ini kita sudahi, kita cukupkan ya. Sebelum kita tutup, saya ini kenapa masuk lagi Suning Si Lestari? Ya kan orangnya ada di dalam kan, Mbak? Oke. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, nanti kalau belum jelas bisa diputar-putar video dari pertemuan awal sampai pertemuan 4 ini ya. Ya, Pak. Tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.